Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama muji Allah, wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin dan hadirat a'azzakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Ikhwas sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa bertatap muka, bertemu di kesempatan berbahagia ini di Masjid Ulul Albab yang kita cintai bersama dalam rangka untuk kembali membangun keilmuan kita dengan cara bermajelis ilmu di tempat yang mulia ini. Maka dari itu saya ingatkan diri saya pribadi kembali dan teman-teman sekalian untuk kembali meluruskan niat kita, mengikhlaskan hati kita di dalam ibadah besar yang kita sedang lakukan sekarang, yaitu ibadah ilmu. Dan semoga dengan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala terus merahmati kita, memberikan taufik dan sadat kepada kita untuk terus beramal soleh dengan keilmuan yang sudah kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala terus menambah kepada kita rasa takut kepadanya, ya, dan semoga dengan keikhlasan kita, kita selalu dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Dan semoga dengan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selalu kekuatan untuk tetap istiqomah, ya, di atas jalan ibadah, takwa kepadanya hingga akhir hayat kita. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Adabul Mufrad, ya, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana kitab ini berisi tentang adab, ya, adab, namanya Adabul Mufrad, maka berisi tentang adab, ya, adab-adab seorang muslim, bagaimana sebenarnya karakter seorang muslim yang baik. Dan perlu saya ingatkan teman-teman sekalian bahwa persoalan adab ini atau akhlak adalah persoalan yang sangat fundamental di dalam kehidupan seorang muslim, ya. Akhlak ini adalah barometer. Akhlak ini adalah salah satu barometer. Ketika antum mau mengetahui sudah sejauh mana sih, ya, keimanan saya, sudah sejauh mana sih belajar tauhidnya saya, ya, sudah sejauh mana pengetahuan saya tentang manhaj beragama yang benar. Salah satu barometernya adalah akhlak kita. Ya, bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah, bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia, bagaimana akhlak kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka ini salah satu perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Dan saya sangat yakin teman-teman sekalian, kitab ini tebal, Adabul Mufrad, ya. Saya yakin banyak dari adab-adab yang sebenarnya belum familiar di tengah-tengah kita, ya. Bagaimana adab-adab Rasulullah SAW itu banyak yang kita belum ketahui, ya. Dan perlu kita ingat bersama bahwa
salah satu yang nanti akan menolong kita di akhirat kelak ketika penimbangan amalan-amalan soleh, itu yang salah satu yang akan berpengaruh sekali adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara perkara yang akan sangat memberatkan timbangan seorang hamba nanti di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Sebagaimana kebalikannya, ya, ketika orang menghadap Allah Azza wa Jalla atau ketika nanti dibangkitkan pada yaumul hisab, ketika hari perhitungan, sementara dia punya akhlak buruk, ya, ada banyak makhluk-makhluk Allah atau manusia-manusia atau bahkan makhluk hidup yang lainnya terkena dampak dari akhlak buruknya, maka ini akan sangat memberatkan seorang manusia. Ya, salah satu konsekuensi terbesarnya adalah orang tersebut akan memikul dosanya dan memikul dosa orang-orang yang terdampak dengan akhlak buruknya. Ya, dan ini luar biasa. Perkara ini sangat penting ya, teman-teman sekalian. Perkara ini sangat penting. Sebagaimana kita mempelajari tauhid misalnya, sebagaimana kita mempelajari fikih, ya, sebagaimana kita mempelajari lini-lini daripada keilmuan Islam yang lainnya, maka adab ini sangat penting. Ya, terutama bagi antum ini bapak-bapak, ya, kepala keluarga, antum harus tahu ya bagaimana karakter seorang muslim sehingga antum punya bekal ilmu untuk membentuk keturunan antum. Ya. Bagaimana kepribadian anak saya yang harusnya saya ajarkan dia kepadanya. Banyak orang-orang yang tidak mengerti, nggak paham tentang akhlak Islam, ya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW, sehingga dia bingung ketika ngurus anak, ketika mendidik anak dia bingung. Ya. Apakah akhlak dia sudah cukup bagus sehingga kemudian dia ajarkan anaknya atau contohkan anaknya sebagaimana akhlak dia. Ya, maka sekali lagi ini perkara yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita, perkara adab ini. Maka teman-teman sekalian, bangun motivasi kita bersama ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang di sisa hidup kita bisa mengetahui banyak ya bagaimana sih karakter kehidupan seorang muslim. Nah, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dari Adabul Mufrad ya, hadis ke-184. Hadis ke-184, yaitu tentang sifat berlapang dada terhadap orang lain, ya, atau sifat al-afu. Ya, sifat al-afu. Urgensinya, teman-teman sekalian, adab ini ya, kita bisa melihat realita kita di zaman media sosial. Kita ini sudah terlalu over dalam komunikasi sehingga potensi kita untuk saling melukai hati satu sama yang lain ya, ada kesalahpahaman komunikasi dan seterusnya. Ini banyak, kemudian ada satu orang terhadap orang yang lainnya ada ghil, ada perasaan tidak suka, ada perasaan kemudian merasa terzolimi dan seterusnya. Maka sifat al-afu ini, yaitu memaafkan orang lain, berlapang dada terhadap orang lain, ini perlu kita pahami bersama. Ya, apalagi nanti kita tunjukkan dalil-dalilnya, ternyata sifat memaafkan ini memang sulit sekali. Ya, terutama kalau kita sudah dizolimi sama orang, sulit sekali. Tetapi nanti kita bisa melihat bahwasanya di dalam agama kita memaafkan orang lain itu salah satu sifatnya orang-orang beriman. Ya, dan kemudian sifat yang Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan balasan yang sangat sangat tinggi. Ya. Apalagi di zaman sekarang juga banyak orang yang mudah tersinggung. Kita banyak tersinggung. Ya, karena gimana kita tidak tersinggung ya? Setiap kali kemudian bermedia sosial kita sudah bersentuhan dengan banyak orang gitu ya. Padahal yang semestinya kita menjaga hubungan ya, atau menjaga komunikasi tidak terlalu over, tetapi kita sekarang di zaman kita sekarang ya susah. Ya, apa-apa kita curhatin, apa-apa kita kita expose dan seterusnya. Nah, kita baca dulu hadis yang berkaitan dengan sifat ini, ya, berlapang dada terhadap orang lain. Dari Atha bin Yasar, dia berkata, "Laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As."
Fakultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Qala faqala ajal. Wallahi innahu lamausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Quran. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin. Anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil laisa bifadhin wala ghalidhin wala dhakhabin fil aswaq wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir walan yaqbidallahu ta'ala hatta yuqima bihi al-millah al-awja bi an yaqulu la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Ya, kata Atha bin Yasar, saya bertemu dengan Abdullah bin Amr ibnu As. Atha bin Yasar bertemu dengan Abdullah ibn Amr. Lalu berkata, ceritakanlah kepada saya mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat. Ya, perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, orang-orang Yahudi itu tahu betul siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah bilang apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi ini mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa? Mereka mengenali anak-anak mereka. Saking jelasnya sifat-sifat Rasulullah SAW di dalam kitab mereka. Ya, bahkan tempat akan munculnya Rasul terakhir tersebut, Rasul akhir zaman tersebut, sudah mereka ketahui. Mungkin pernah saya sampaikan ya di majelis ini, di antara sebab kenapa orang-orang Yahudi itu ke Yasrib. Ya, orang-orang Yahudi itu sifatnya mereka itu sukanya bercokol di peradaban-peradaban besar. Ya, entah di Romawi, entah di Persia, mereka mendapatkan keuntungan keamanan di situ, kestabilan negara. Tapi ya ada sebagian dari orang-orang Yahudi ke Yasrib. Itu tempat entah berantah itu. Ya, tempat yang tidak ada di peta perpolitikan dunia saat itu. Tapi kemudian mereka kemana? Ke Yasrib. Ngapain di situ? Karena di situ adalah nubuat. Ya, tempat yang jadi apa? Nubuat, dinubuatkan akan menjadi tempat hijrahnya Rasul terakhir. Ya, yang mereka tunggu-tunggu. Yang mereka tunggu-tunggu. Makanya dulu ada seorang sahabat yang bercerita, ya. Jadi ketika sahabat itu masih kecil, dan kemudian orang Yahudi ini sering kumpul-kumpul membahas tentang hari akhir dan membahas tentang apa? Membahas tentang Nabi terakhir yang sebentar lagi akan datang kepada mereka dan membuat mereka menguasai dunia. Ya, membuat mereka menguasai dunia. Maka ketika kumpul-kumpul orang Yahudi, ya, mereka berkata-kata seperti itu, maka ada seorang dari Aus atau Khazraj, ya, atau yang nantinya akan dikenal dengan kaum Ansor, kemudian berkata, "Siapa nabi kalian itu? Ya, siapa nabi kalian? Kapan datangnya? Kalian selalu ngomong setiap ada bentrokan sama orang-orang Arab di mana? Di Madinah, orang-orang Yahudi sering bilang, awas nanti. Ya, kalau sudah datang nabi terakhir, kalian akan kami libas. Kalian akan kami kalahkan dan seterusnya." Maka kemudian sahabat ini bilang, salah satu petinggi orang Yahudi saat itu mengatakan, kalau nih anak, ya, menuju kepada sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kalau anak ini ditakdirkan tumbuh dewasa, maka dia akan bertemu dengan nabi tersebut. Ya, nabi tersebut. Kemudian sahabat itu bilang, ternyata benar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan saya beriman kepada Rasulullah SAW. Maka saya kemudian datang lagi kepada mereka. Ya, ini sudah ada. Nabi yang kalian bilang-bilang itu sudah ada. Kenapa kalian gak beriman? Maka apa kata orang-orang Yahudi? Bukan itu. Ya, artinya apa? Mereka gak terima nabinya dari bangsa Arab. Ya, maka salah seorang dari Atha bin Yasar ini tanya kepada Abdullah ibn Amr ibnu As, bagaimana sih sifat yang Rasulullah SAW yang ada di Taurat? Sifatnya seperti apa? Bayangkan sifatnya itu kan. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, mereka mengetahui Muhammad sebagaimana mengetahui anak sendiri. Ya, maka kemudian kata Abdullah ibn Amr ibn As, ya,
Demi Allah sesungguhnya beliau mempunyai sebagian sifat yang ada dalam kitab Taurat sama dengan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi sifatnya Nabi Muhammad, sebagian dari sifatnya Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat itu sama sebagaimana dideskripsikan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, contohnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan." Ya, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan sebagai benteng bagi orang-orang yang lemah. Engkau hambaku dan rasulku. Aku namakan engkau dengan Al-Mutawakkil, orang yang berpasrah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak keras, ya, tidak bengis, tidak kasar, dan bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Ya, bukan orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan sepertinya. Ini salah satu syahidnya. Kalau dikatakan dalam hadis itu syahidnya. Pembahasan kita ini kan lagi bahas pembahasan apa? Memaafkan, ya. Mentalitas orang itu suka memaafkan. Maka di sini kata Abdullah ibnu Amr bin As, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yadfa'u bisayyi'ati as-sayyi'ah. Rasulullah salah satu sifatnya adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nanti definisi dari al-afu, yaitu memaafkan orang lain, adalah kita ketika dizolimi sama orang, ya, ketika kita terzolimi sama orang, orang tersebut pantas tidak, Pak, untuk mendapatkan hukuman? Nah, pantas tidak? Ketika antum dizolimin, antum berhak tidak untuk melawan? Berhak tidak? Berhak melawan. Ya. Tetapi kemudian nanti sifat al-afu ini adalah ketika kita mampu, ya, kita sudah berada di atas angin daripada orang yang memang berhak untuk mendapatkan balasan dari kita, tetapi kita kita tidak melakukannya. Kita tidak membalas kejahatan dia dengan kejahatan lagi. Dan ini salah satu sifat, ya, kalau antum baca sirah, ini sifat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak. Ya. Dan kemudian kata Abdullah ibn Amr ibn As, kemudian salah satu sifat Rasulullah yang lain adalah memberi maaf dan memberikan uzur. Ya, memberikan maaf dan memberikan uzur. Makanya kata Umar bin Khattab, aqallun nas a'dzaruhum linnas. Orang yang paling cerdas, ya, salah satu barometer kata Umar bin Khattab adalah orang yang paling bisa memberikan uzur kepada orang lain. Ya, ketika melihat orang lain melakukan kesalahan, maka dia cari Cari alasan yang kemudian dia berikan kepada saudaranya. Misal, ya, ada orang kita melihat dia nongkrong-nongkrong misalnya. Sudah azan berkumandang, kemudian nongkrong di pinggir jalan. Maka dia nggak langsung bilang oh, ini orang nggak bener nih. Udah azan bukannya ke masjid malah malah nongkrong-nongkrong pinggir jalan misalnya. Tapi orang yang cerdas, orang yang hatinya bersih itu, dia akan mencari uzur. Oh, mungkin dia sudah sholat, mungkin dia musafir, ya, ketika sampai di tempatnya lagi dia dalam keadaan sudah menjamak sholatnya, mengqashar sholatnya dan seterusnya. Jadi orang yang paling di antara barometer kata Umar bin Khattab adalah orang yang paling bisa memberikan kemakluman kepada orang, memberikan uzur atas kesalahan orang lain, dan kemudian pada akhirnya mudah memberikan maaf. Ya, sekali-kali Allah tidak akan mewafatkannya sehingga dia menegakkan agama yang bengkok, agar mereka berkata dia tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwas sekalian, kita akan bahas tentang sifat al-afu ini yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa Rasulullah SAW itu di antara sifatnya adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan memberikan maaf. Ya, dan memberikan maaf. Nah, sekarang definisi daripada al-afu. Definisinya apa al-afu itu? Al-afu, memaafkan, kalau di dalam bahasa Indonesia itu memaafkan. Memaafkan apa artinya, Pak? Ya? Memaafkan itu artinya apa, memaafkan? Hah?
Ya memaafkan gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu Masya Allah, kalau kita kembalikan definisi, ya apa namanya definisi dari istilah-istilah syariat, ya dan kemudian didefinisikan oleh para ulama, ya di dalam istilah atau syariat itu Masya Allah, ya lebih dalam lagi maksud daripada apa al-afu yang kalau diartikan memaafkan. Apa itu al-afu? Ya kata para ahli bahasa, tarku insanin istaujaba uqubatan fa'afauta anhu. Ya, kita meninggalkan atau kita membiarkan manusia atau orang lain yang pantas untuk mendapatkan hukuman dari kita. Ya, kita meninggalkan atau membiarkan atau melupakan, ya, melupakan kesalahan manusia yang sebenarnya dia pantas untuk mendapatkan hukuman dari kita atau balasan dari kita, dan kemudian apa fa'afauta anhu, dan kemudian engkau memaafkannya. Ya tadi misalnya ada orang berbuat salah sama kita, orang itu kan pantas untuk mendapatkan balasan dari kita, tetapi apa kita memilih untuk memaafkannya. Nanti ada beberapa kisah yang luar biasa ya dari orang-orang soleh terdahulu tentang perbuatan memaafkan seperti ini. Atau di definisi yang lainnya, afauta an dzambihi idza taraktahu wa lam tu'aqibhu. Engkau memaafkan kesalahan orang lain, ya engkau meninggalkannya dan kemudian engkau tidak membalas perbuatannya. Itu namanya al-afu. Ya. Atau yang lebih detail lagi, wa kafuddar ma'al qudrah alaihi wa kullu man yastahiqu uqubah fatarakaha fahadha tark afun. Itu kita tidak berbuat kemadorotan, ya kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkan kemadorotan dari kita, artinya balasan dari kita, ya kita pantas untuk memberikan balasan atas perbuatan dia, kemudian kita meninggalkannya, ya, dan padahal kita mampu. Nah di sini padahal kita mampu untuk memberikan hukuman, ya kita sudah punya legitimasi misalnya secara hukum, ya atau di dalam nilai masyarakat kita sudah terpenuhi untuk memberikan balasan kepada dia, tetapi sudah kita tinggalkan. Ini namanya al-afu. Ya, ini namanya al-afu. Dan al-afu ini teman-teman sekalian, ikhwas sekalian, ini erat kaitannya dengan sikap atau sifat seorang muslim dengan amarahnya. Orang yang semakin mudah marah akan semakin mudah memaafkan atau semakin sulit memaafkan? Ya. Kalau orang yang sedikit saja langsung naik pitam, ya, apalagi langsung bereaksi dengan tangannya, ya. Kena senggol bacok misalnya, ya. Kena senggol pukul di jalan langsung mukul orang dan seterusnya. Ini dia akan semakin sulit untuk punya sifat memaafkan. Karena dia dengan reaksi dia yang menggelegar, ya, yang reaksi dia yang sangat sangat mudah untuk membalas dengan keburukan lagi, akan semakin jauh dia dari sifat al-afu ini. Ya, susah. Oleh sebab itu, ikhwas kalian, kita perlu melihat, ya, Rasulullah SAW kepribadiannya seperti apa. Rasulullah SAW itu beliau gak pernah marah atas tendensi pribadi. Ya, Rasulullah SAW sifatnya itu dia nggak suka marah kalau urusannya urusan pribadi beliau. Ya, beliau itu sifatnya marah itu kalau ada Kalau ada kemungkaran di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kemaksiatan yang terjadi, ya, di hadapan beliau, maka beliau akan marah. Tapi kalau urusan pribadi, kita sudah beberapa kali, ya, di hadis-hadis sebelumnya kita bisa melihat Rasulullah SAW itu jarang marah. Kan pernah ada, ya, dalam hadis, ya, hadis sahih tentang orang Yahudi, ya. Orang Yahudi bertamu ke rumah Rasulullah SAW, kemudian bilang assalamualaikum. Ya, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Kecelakaan, ya, 180 derajat dengan assalamualaikum. Ya.
Assalamualaikum. Didengar sama Ibunda Aisyah. Ya, Ibunda Aisyah enggak bereaksi, dia tahu kalau dia bereaksi Rasulullah akan marah kepada Ibunda Aisyah. Ya, tapi diam saja. Kemudian datang yang kedua, bilang lagi Assalamualaikum. Ya, datang lagi yang ketiga, bilang Assalamualaikum juga. Menghina Rasulullah SAW, tapi Rasulullah diam saja. Ya, bayangkan itu. Rasulullah itu kepala orang yang terhormat di Madinah, kemudian digituin sama orang Yahudi. Akhirnya yang marah-marah siapa? Ibunda Aisyah. Yang ketiga kalinya Ibunda Aisyah naik pitam sudah. Ya. Wassamu alaik, ya, dan kemudian kematian atasmu wahai saudara babi dan kera. Ya, babi dan kera. Itu sampai Ibunda Aisyah marah. Maka kemudian Rasulullah, tenang wahai Aisyah. Ya, tenang. Disuruh tenang itu. Sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Rasulullah nggak pernah kemudian terprovokasi ya oleh orang-orang seperti itu. Ya, maka Rasul terangkan, doa dia kepadaku itu tidak akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi balasanku kepada mereka wa alaika itu akan menghantui mereka sampai hari kiamat. Ya, akan menghantui mereka sampai kiamat. Maka dari itu Rasulullah SAW nggak pernah marah. Kalau urusan pribadi sudah, Rasulullah SAW akan memaafkan. Ya, tidak kemudian jadi jadi beban pikiran beliau. Makanya kata Ibunda Aisyah dalam hadis yang lain, ya, kata beliau, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qatu biyadihi. Rasulullah itu, kata Ibunda Aisyah, nggak pernah marah sampai kemudian ngangkat tangannya. Ya, nggak pernah ngangkat tangannya. Walam ro'a wala khadiman. Baik kepada istri-istrinya ataupun kepada pembantu-pembantunya, pelayan-pelayannya. Illa an yujahida fisabilillah wa ma, ya, kecuali urusan Rasulullah mengangkat tangan itu ketika berjihad fisabilillah. Ya. Atau ketika illa an yuntahak syai'un min maharimillah. Atau yang kedua adalah kalau ada batasan-batasan Allah Azza wa Jalla yang kemudian dilanggar. Maka saat itu Rasulullah SAW marah. Kalau dalam urusan pribadi nggak pernah. Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik ini khadimnya Rasulullah SAW. Ya, jadi sejak usia kalau tidak salah 9 tahun ya atau 10 tahun ibundanya ya Ummu Sulaim kemudian menghibahkan, ya, menghadiahkan Rasulullah Anas bin Malik. Ya, wahai Rasulullah, ini Anas, dia akan berkhidmat kepadamu wahai Rasulullah. Ya, maka menjadi pelayannya siapa? Rasulullah SAW 10 tahun atau 13 tahun ya. Maka kata Anas bin Malik, beliau pernah bilang khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Ya, saya berkhidmat kepada Rasulullah, menjadi pelayan Rasulullah itu 10 tahun. La wallahi ma sabbani sabbaqat. Ya, kata Anas bin Malik, Rasulullah demi Allah tidak pernah menghardikku meskipun sekali saja. Wala qala li ufqat, tidak pernah berkata ah. Oh, nih bapak-bapak, kalau anaknya berbuat sesuatu yang tidak benar, kita kan sering banget ya, kamu ini. Rasulullah SAW, antum bisa bayangkan, anak 10 tahun kesalahannya banyak apa dikit? Ngawurnya banyak apa dikit? banyak apa? Kan umurnya baru 10 tahun. Belum pengalaman hidup, banyak kesalahan-kesalahan gitu ya. Bisa dibayangkan itu. Maka kata Anas bin Malik, nggak pernah berkata kepada Anas bin Malik. Ya, dan nggak pernah berkomentar untuk sesuatu, kata Anas bin Malik, tidak pernah berkomentar untuk sesuatu yang aku kerjakan. Kalau salah nggak pernah komentar. Ya, dan kemudian tidak pernah komentar kalau Anas bin Malik tidak mengerjakan sesuatu, Rasulullah nggak pernah berkomentar, kenapa kamu nggak kerjakan itu? Nggak pernah seperti itu. Ya, sampai segitunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah, kapan Rasulullah SAW marah, dan ini perlu kita contoh baik-baik ya, contoh baik-baik teman-teman sekalian. Biasakan kalau dalam urusan pribadi tahan diri kita sebisa mungkin, ya. Dan orang zaman sekarang tuh terbalik,
Ya orang zaman sekarang apa? Terbalik. Giliran urusan pribadi yang diusik, marahnya naik pitamnya bukan main. Ya. Tapi ketika melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran di depan matanya, di dalam keluarganya, ya, di dalam rukun tetangganya misalnya, sudah santai-santai aja. Beda nih 180 derajat sama Rasulullah SAW. Rasulullah dalam urusan pribadi nggak pernah. Ya, kemudian terlalu bereaksi terlalu banyak, nggak. Tapi dalam urusan agama baru. Di antaranya apa? Di antaranya contohnya adalah kasusnya Usama bin Zaid ya. Kasusnya Usama bin Zaid. Jadi Usama bin Zaid itu diutus di dalam Sariyah. Sariyah itu apa, Pak? Ekspedisi perang yang kecil, kemudian tidak dibersamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Usama bin Zaid diutus, kemudian di dalam Sariyah tersebut bertemu dengan musuh, ya. Bertemu dengan musuh, terjadi apa? Terjadi peperangan kecil, ya. Maka Usama bin Zaid saat itu beradu pedang dengan salah seorang dari tentara orang-orang musyrik gitu ya. Dan Usama bin Zaid berhasil apa? Melumpuhkan lawan ini. Lawan duelnya ini. Ya, maka ketika sudah hampir mengeksekusinya, si musyrik ini bilang la ilaha illallah. Bilang apa? Kalimatut tauhid. Akan tetapi Usama bin Zaid, perhitungan dia atau berpikirnya dia, ini orang bilang la ilaha illallah supaya nggak dibunuh saja, pura-pura dia. Maka kemudian Usama bin Zaid tetap membunuh orang tersebut. Sampailah kabar itu ke Rasulullah SAW. Ya, sampailah kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah marah saat itu. Ya, dipanggillah siapa? Usama. Maka Rasulullah bilang, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Apakah orang tersebut mengatakan la ilaha illallah tapi kamu tetap membunuh orang itu? Rasulullah terus ulangi. Ya. Maka kata Usama bin Zaid apa? Wahai Rasulullah, khaufan minas silah. Orang itu cuma takut senjata saya. Dan kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Diulang terus sama Rasulullah. Apakah dia sudah mengatakan la ilaha illallah kemudian Anda lanjut membunuhnya? Ya. Dan kemudian terakhir kata Rasulullah SAW, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lam aqalaha amla. Ya, kenapa kamu gak belah saja dadanya, kemudian kamu lihat, kamu buktikan apakah dia benar-benar mengatakan tersebut dari hatinya atau karena takut senjatamu. Ya, sampai-sampai diinterogasi seperti itu sama Rasulullah SAW. Maka kata Usama bin Zaid, sampai-sampai saya berharap saya baru masuk Islam hari itu. Ya, saya baru masuk Islam saat itu. Ya, dan kemudian juga diantaranya Rasulullah pernah marah ketika ada hak Allah yang dilanggar, ya, atau ada penyelewengan di dalam syariat. Contohnya dalam kasus Mu'adz bin Jabal. Ya, kasus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu biasa mengimami kaumnya. Ya, kabilah dia imamin. Dia jadi imam. Nah, satu ketika jadi imam, dia bacanya panjang sekali. Ya, bacanya panjang. Dalam riwayat itu kalau tidak salah baca surat Al-Baqarah atau Imran lah. Ya, atau dua-duanya. Ya, panjang apa pendek, Pak? Panjang ya. Kalau antum imam baca surat An-Naba, panjang apa pendek itu? Surat An-Naba mungkin udah yang ini lama banget ini gak sujud-sujud. Ini orang baca Al-Baqarah, Pak. Sampai-sampai ada orang yang kemudian memisahkan diri dari jamaahnya, Mu'adz bin Jabal. Ketika dilaporkan sama Mu'adz, ada orang yang kemudian tadi batalin sholatnya, batalin jamaah dia sholat sendiri, lanjut sendiri. Maka kemudian kata Mu'adz itu orang munafik. Dia orang munafik. Ini orang yang memisahkan ini gak terima dia dibilang munafik. Dia lapor ke Rasulullah SAW. Rasulullah begini, dia sholat panjang sekali dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW
dipanggillah Muaz bin Jabal. Dan kemudian Rasul dalam keadaan marah mengatakan, ya Yohanes, inna minkum la munafirin. Sesungguhnya di antara kalian benar-benar ada orang yang membuat orang kabur dari agama. Munafir, ya orang yang kemudian menjauhkan orang dari agama. Ya, maka kemudian Rasulullah bilang, fa ayyukum masalla bin nasi falyatajawwaz. Kalau salah seorang dari kalian itu mengimami manusia dalam salat, maka ringankanlah. Ya, kenapa seperti itu? Fa inna fihi mudhaif wal kabir wa dzal hajah. Karena di antara manusia yang engkau pimpin salat tersebut ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Ya kan? Maka jangan panjang-panjang. Ya. Kalau antum sholat sholat malam, antum bangun jam 1, jam 2, baru panjang-panjang. Ya enggak? Al-Baqarah Pak ya? Apa surat Al-Ikhlas diulang 30 kali? Susah juga baca Al-Baqarah, enggak hafal ya. Mau panjang-panjang susah kita. Tapi seperti itu, petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan bahas dalilnya, dan ini kita bangun motivasi ya teman-teman sekalian. Ya, saya ingatkan sekali lagi, mungkin antum banyak ada pengalaman ya, beberapa orang yang susah memaafkan. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia punya ghil. Ghil itu apa ghil? Ghil itu perasaan Perasaan tidak enak ya, perasaan sakit hati yang menahun. Dongkol terus-terusan. Ya, bahasa Belandanya dongkol ya. Dongkol sama orang terus-terusan. Dan ini efeknya buruk. Ya, ini efeknya buruk, Pak. Dongkol itu nanti bisa jadi hasad. Ya. Dongkol itu nanti bisa jadi berpengaruh kepada emosional antum, bahkan kepada spiritual antum nanti. Ya. Itu akan berpengaruh sangat banyak. Maka dari itu, ikhwas sekalian, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala mentargib kita untuk jadi orang-orang yang mudah memaafkan. Dan ketika kita bedah faidah daripada sifat memaafkan ini, ternyata maslahat itu sangat banyak. Ya. Maslahat itu sangat banyak. Dan ketika orang gak punya sifat memaafkan, madorotnya itu sangat banyak juga. Saya bahkan punya pengalaman ya, bertemu sama orang ya, yang saya kenal baik gitu ya. Dia punya sikap susah. Kalau dia sudah marah sama orang, sudah. Ya, dia susah sekali memaafkan. Bahkan dia kemudian punya ghil sama saudaranya sendiri, abangnya sendiri. Ya, kemudian bermusuhan bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Ada yang begitu, Pak. Jangan sampai, Pak. Apalagi sama kerabat. Ya, ada kerabat kemudian punya ghil bertahun-tahun, sampai ketika Idul Fitri saja enggak berkunjung. Allahu Akbar. Ya, ini madorotnya banyak sekali. Makanya ikhwas sekalian, di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya, Allah mensifati sifat orang-orang muttaqin itu seperti apa di dalam surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada yang bisa baca terjemahannya, yang ngantuk terutama? Surat Ali Imran ayat 134. Ada 134 terjemahannya? Bisa satu orang? Ngantuk semua ini. Yaitu orang-orang yang selalu Ya, terus. di waktu yang lapang maupun sempit. Ya. Orang-orang yang menjadikan kebukaannya. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini tanda orang muhsin. Muhsin itu kan tingkatan yang paling langka dari umat Islam.
Ya kan? Ada Islam, ada Muslim, ada mukmin, ada muhsin. Muhsin ini tingkatan paling tinggi nih. Dan salah satu sifat orang-orang muhsin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah wal afina 'anin nas. Antum bayangkan, memaafkan, sifat memaafkan itu ini dari langit ketujuh. Ya, dari langit ketujuh. Perintah untuk menjadi orang-orang yang apa? Memaafkan orang lain itu dari langit ketujuh. Banyak di dalam surat An-Nisa ayat 149. An-Nisa ayat 149. Ya, ada yang bisa baca. Kata Allah Azza wa Jalla, in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su fa innallaha kana afuwan qadira. Ya, surat An-Nisa ayat 149. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan, menyembunyikannya atau memaafkannya suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Ya. Banyak ya di dalam surat An-Nisa 149, di dalam surat An-Nahl ayat 126, ya, surat Asy-Syura ayat 43, ya, At-Taghabun ayat 40, ayat 14. Ini semua ayat-ayat tentang apa? Tentang memaafkan. Banyak. Dari sunnah, contohnya dari hadis-hadis Rasulullah, apalagi. Di antaranya riwayat Imam Muslim. Ya, kata Rasulullah SAW, ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Nih Pak, kata Rasulullah, tidak akan, yang pertama, tidak akan berkurang harta orang yang sedekah. Ya. Ini antum perhatikan. Ini kan semuanya di luar apa? Di luar nalar kita. Kalau kita pakai nalar-nalar kita kan, namanya harta dikeluarin mau untuk apapun ya berkurang ya. Tapi kata Rasulullah, mana qasat shadaqatun min mal. Ya, sedekah itu tidak membuat kurang apa? Harta. Yang kedua, kata Rasulullah, wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika ada hamba yang memaafkan, yang suka memaafkan, Allah tidak akan menambah kepada orang tersebut kecuali kemuliaan, izzah, respect dari orang. Antum bisa bayangkan ya, ketika antum misalnya punya apa? Punya problem sama orang, dan kemudian memang orang tersebut yang salah. Ya, kemudian kita memilih untuk memaafkan. Kira-kira Pak, yang ada di benak orang tersebut, ya, dia akan memandang kita itu sebagai orang yang agung apa orang yang kemudian apa? Kemudian orang yang tidak agung. Ya, dia tahu dia yang salah, tapi kita memaafkan dia. Sudah pasti kan respect orang tersebut akan naik, ya. Respect orang tersebut kepada kita akan naik. Oh, Masya Allah, saya salah sama dia, tetapi apa? Dia memaafkan saya. Makanya kata Rasulullah apa? Ketika hamba itu memaafkan, maka Allah tambahkan kepada dia apa? Izzah, kemuliaan. Ya. Dan kemudian tidaklah orang bertawadu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat dirinya. Angkat dirinya. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, "Ma min rajulin yujrah fi jasadihi jirahatan fayatasaddaqu biha illa kafarallahu anhu misla ma tasaddaqa bihi." Ya, tidaklah kemudian ada orang yang dilukai oleh orang lain. Ya, dia dilukai oleh orang lain. Kemudian apa? Dia memaafkan. Ya tasaddaq. Ya sudah. Dia enggak membalas, sudah saya maafkan. Padahal apa? Dilukai sama orang lain. Ini jarang orang seperti ini. Makanya kata Rasulullah apa? Ketika nanti orang yang dilukai tersebut memaafkan orang lain, ya memaafkan orang yang melakukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian di sini ada faidah ya, memaafkan Pak.
faidah kemudian ketika kita punya sifat memaafkan. Yang pertama adalah kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua kata para ulama adalah kita menghilangkan kotoran dari hati kita, kotoran dari jiwa kita. Antum bayangkan ketika antum gak memaafkan seseorang, ya, maka perasaan itu akan bercokol terus, ya kan? Ketika antum gak maafin orang itu akan bercokol terus. Antum akan dongkol tadi, ya, dongkol bahasa Belanda tadi ya, dongkol sama orang tersebut terus menahun-nahun. Bahkan banyak kejadian ya, ketika orang itu terus memikirkan kesalahan orang lain terhadap dirinya, dia malah yang sakit. Ya kan? Entah kena stroke lah. Karena apa? Karena banyak memikirkan apa? Memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak dia pikirkan. Banyak. Ya orang yang terus mikirin kesalahan orang lain, dendam sama orang lain, pada akhirnya apa? Memberatkan dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, yang namanya memaafkan akan memberikan apa? Ketenangan hati. Karena ini amalan soleh. Ya, antum kalau saya pernah ketemu sama seorang yang dulu dia punya penyakit kanker. Ya, saya ketemunya di musim haji tahun 2019. Ya, musim haji tahun 2019 di Mekah sana. Ya, saya ketemu sama dia dosen UI. Dan kemudian dicerita salah satu pengalaman hidup dia punya kanker usus dulu. Dan kemudian qadarullah, ya, padahal cukup parah, sudah beberapa kali dipotong ususnya, kemudian dia ikut terapi saja, nggak operasi lagi, tetapi dia coba terapi penghilangan kankernya. Maka salah satu yang yang dia rasa itu punya efek besar menurut dia ya, salah satunya dia kosongkan hati dia dari ghil terhadap orang lain. Ya. Itu salah satunya. Dia terapi sama dokter muslim yang tahu kejiwaan juga gitu ya. Dan salah satu yang dinasihati itu seperti itu. Ya, saya maafin orang-orang yang saya dulu punya banyak orang-orang yang saya keselin, Ustaz. Kata dia gitu. Punya banyak orang-orang yang sudah membuat irisan di hati dia. Ya, tapi kemudian sudah saya maafkan. Saya beberapa kali umroh, saya minta sama Allah Azza wa Jalla supaya dibersihkan hati saya dari ghil tersebut. Bahkan sebagian ada yang saya telepon. Ya, saya telepon, kemudian saya bangun komunikasi, clear semuanya, clear. Karena itu salah satu mungkin antum ada yang lebih tahu ya, di kedokteran kan seperti itu ya. Ada ketika mental kita terganggu ya, kemudian berdampak pada fisik kita. Contohnya asam lambung, bener nggak? Ada yang punya asam lambung di sini? Ada orang kan kalau asam lambung itu dia stres dikit naik asam lambungnya ya. Ya kan itu kan dari mental dia. Tapi kemudian bisa berefek sama tubuh. Seperti itu kiranya. Maka dia bersihkan hati dia dan seterusnya. Ya, dan kemudian diantaranya adalah ar-rif'ah fid dunya wal akhirah. Ingat, orang yang suka memaafkan orang lain, ya, maka dia dapat kedudukan tinggi. Ya, kedudukan tinggi. Makanya kata Rasulullah SAW ya, ketika ada orang bertikai, ya, berselisih satu sama lain, yang terbaik di antara keduanya adalah siapa? Orang yang paling pertama memberikan salam. Orang yang paling pertama berusaha untuk memperbaiki hubungan itu. Itu luar biasa. Ya. Dan saya tambahkan di sini ikhwas sekalian ya. Sebagai motivasi kita bersama bahwa sifat al-afu ini ya adalah sifatnya Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ya, innallaha afuwun ghafur ya dan seterusnya. Banyak. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun, memberikan maaf. Dari sabda Rasulullah SAW juga, ma ahad asbar
ala adza sami'ahu minallahi yad'una lahu alwalad. Ya, yad'una lahu alwalad summa yu'afihim wa yarzuquhum. Kata Rasulullah, tidak ada zat yang lebih maha memberi maaf daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada zat yang lebih pemaaf daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa seperti itu? Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mendakwa bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Itu sangat lancang terhadap Allah Azza wa Jalla, tetapi Allah memaafkan. Allah tetap memberikan rizki kepada mereka. Ya, Allah tetap memberikan afiah kepada mereka, maksudnya bukan maaf ya. Memberikan afiah, tetap mereka diberikan kehidupan di dunia, diberikan kesehatan sama Allah Azza wa Jalla. Ya, dan seterusnya. Jadi yang sifat afu ini adalah sifatnya Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya ini adalah sifatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah terangkan tadi. Ya. Dan ada kemudian kisah dari seorang tabi'in bernama Atha bin Abi Rabah. Yang kisahnya menarik ya. Kana fil Masjidil Haram rajulun ja'a lil hajj fanama fil masjid fakashafat ar-rih ath-thawb an batnihi fadhahara al-hizam alladhi shaddahu ala batnihi wa fihi nuquduhu famarra bihi ashabuhu fakhafu alaihi fanaza'uha anhu. Jadi kisahnya itu ada di musim haji. Ya, di musim haji saat itu ada seseorang yang kemudian tidur di Masjidil Haram. Ya, tidur di Masjidil Haram. Kemudian apa? Ketika dia tertidur, ada angin kencang. Ya, angin kencang kemudian membuka sebagian pakaiannya, dan kemudian sampai-sampai ikat pinggangnya pun terlepas. Sementara di ikat pinggang tersebut ada tasnya berisi harta dia, uang dia. Maka teman-temannya, serombongan dia mengamankan, nih orang lagi tidur nyenyak ya, daripada kita ganggu, kita amanin aja nih. Diambil sama teman-temannya, diamankan, bukan diambil, diamankan sama teman-temannya. Maka kemudian ketika dia bangun, ya ini udah nggak ada duitnya, ya tas harta dia udah nggak ada. Dilihat celingak-celinguk, siapa nih yang ngambil? Ternyata cuma ada satu orang di situ. Ya, Atha bin Abi Rabah lagi sholat. Ya, lagi sholat. Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini kalau antum buka tafsir itu pasti ada qala Atha. Ini ulama besar di Mekah. Ya. Maka ketika orang ini bangun enggak ngelihat kecuali Atha bin Abi Rabah lagi sholat. Maka orang ini dengan penuh kemarahan karena enggak ada orang lain selain Atha bin Abi Rabah di situ. Ya. Dan kemudian dia marah-marah ke Atha bin Abi. Ya adu Allah, fa'alta alladhi fa'alta bi. Sampai dibilang, wahai musuh Allah, engkau keterlaluan ini. Ya, engkau sudah ngambil hartaku dan engkau pura-pura sholat di sini. Ya. Jadi dituduh dia ngambil dan kemudian supaya jadi alibi dia di sholat. Dituduh seperti itu Atha bin Abi Rabah. Lihat Pak, apa yang dilakukan sama Atha bin Abi Rabah. Ya, dia bilang mabaluka hadza. Ya hadza, wahai fulan, kenapa? Ada apa? Ada persoalan apa? Ya, saya tadi bawa tas dan saya yakin Anda yang mengambilnya. Ya, Anda yang mengambilnya, pasti nggak ada orang lain di sini. Ya, isinya berapa? Isinya di sini disebutkan 200 dinar. Berapa tuh 200 dinar, Pak? 1 dinar berapa? 1 dinar itu berapa? 4 gram emas ya? 4 gram. Sekarang 1 gram berapa? 2,5 juta. Berarti 1 dinar 10 juta. 10 juta kali 200 berapa? 2 miliar. Bener 2 miliar. Allahu Akbar. Pantas marah-marah dia ya. Dan kemudian dia bilang mi'ata dinar. Qala lahu fasamiya bihadza ghairak qala la. Ya, maka kemudian Atha bin Abi Rabah, bayangkan ya. Atha bin Abi Rabah ngajak, udah tenang aja. Ayo sekarang ikut saya. Ikut saya ke rumah dia, ke Atha bin Abi Rabah. Tika ma dhahabalak. Saya akan berikan apa yang hilang darimu itu. Fazahaba fa'adda lahu mi'atai dinar. Maka sampai rumahnya kemudian Atha bin Abi Rabah ngambil harta dia sebanyak 200 dinar, dihitung, dikasih ke orang ini, Pak. Dikasih ke orang tersebut.
Fadhahaba ar-rajul ila ashabihi fa akhbarahumul khabar. Ya, maka kemudian apa? Orang ini sudah dapat 200 dinarnya, dia balik lagi ke rombongan dia dan kemudian dia ceritain sama teman-temannya. Tadi begini begini begini. Maka apa kata rombongannya? Zolam tahu wallah. Ya, engkau telah menzolimi orang tersebut. Ya, kita yang ngambil dinar kamu itu. Ya, kita amanin ini. Tadi kamu tidur, kemudian apa? Ada angin kencang, kemudian kita ambil supaya kita amankan. Bukan orang itu yang ngambil. Ya, dan kemudian apa? Orang tersebut takut. Wah, gimana nih? Seperti ini. Maka kemudian apa? Rombongannya bersama orang itu datang lagi kepada Atha bin Abi Rabah. Ya, ketika rombongannya datang, kemudian ternyata yang dizolimin sama temennya adalah siapa? Atha bin Abi Rabah. Tahu nggak? Yang ente zolimin ini Atha bin Abi Rabah, faqihu ahli Makkah, wasayyiduhum. Ini namanya Atha bin Abi Rabah. Ini orang paling pandai di mana? Di kota Mekah. Orang yang paling faqih dalam urusan agama di kota Mekah nih. Pemimpinnya orang Mekah ya Atha bin Abi Rabah. Wah, dan kemudian apa? Fa'tadaru ilaihi wa sa'aluhu an yaj'alahu fi hillin. Ya, dan kemudian wayaqbalu danari. Mereka minta maaf terus ya, dan kemudian menawarkan Atha bin Rabah ini. 200 dinar kamu kita balikin. Kemudian apa jawabnya? Hayhata makanat billati tarji'u ilayya. Enggak perlu, ya. Enggak perlu apa? Dikembalikan. Izhab fa anta fi hillin wa hiya lak. Ya, sudah kamu apa? Kamu pergi saja. Ya, lanjutkan ibadah kamu, lanjutkan perjalanan kamu, itu duit buat kamu. Dia nggak sakit hati sama sekali dituduh seperti itu. Ya, dan kemudian dia berikan dinar itu cuma-cuma kepada orang yang menuduh dia. Ini luar biasa. Dan ini Pak, banyak sekali kisah-kisah al-afu ya. Kalau waktu terbatas sekali ya. Banyak sekali kisah-kisah daripada para salaf ya, orang-orang soleh terdahulu tentang al-afu. Sekali lagi ikhwas sekalian ya. Ini saya harapkan menjadi apa? Teguran buat diri kita kalau diri kita masih banyak yang susah memaafkan orang lain ya, atau suka cepat bereaksi terhadap kesalahan orang lain ya, tetapi kita tumbuhkan sifat memaafkan. Sekali lagi, memaafkan adalah sebaik-baiknya sikap ya, sebaik-baiknya sikap yang bisa kita lakukan atas kesalahan orang lain. Dan kemudian juga ada satu poin penting ya, saya nasihatkan ya buat bapak-bapak terutama atau ibu-ibu yang sedang mendidik anak ya, ajarkan ini kepada anaknya. Ya. Kita mendidik anak dengan akhlak Islam di masa belia mereka itu akan lebih mudah dan akan lebih berasar ya, dan akan bisa kemudian mereka praktekkan di masa-masa mereka yang akan datang ketika kita ajarkan mereka dari kecil. Ya, sebagian orang tua ada yang nggak tahu ya konsep dari mana. Nah, kalau misalnya disakitin sama orang, sakitin lagi. Ya kan? Kalau kamu tonjok lagi. Ini siapa yang ngajarin gini, Pak? Ada yang pernah ngajarin anaknya seperti ini? Hah? Ini masih banyak orang yang bilang seperti ini. Kalau tempeleng lagi, nak. Ya kan? Ini kemudian apa? Diadopsi sama anak, pada akhirnya apa? Anak nggak tahu cara memaafkan. Anak nggak tahu bahwa akhlak yang sesungguhnya itu adalah bisa memaafkan. Apalagi anak-anak, kebanyakan temannya kan bercanda, tidak ada maksud apa? Tidak ada maksud menyakiti dan seterusnya. Tapi kalau anak diajarkan seperti itu, wallah, pergaulannya seperti apa itu? Ini merusak pergaulan sendiri. Nah, kita ajarkan ya, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, terutama para ayah, ya, ajarkan anak dengan akhlak Islam. Salah satunya adalah dengan memaafkan, maafin. Ya, kalau memang ada benar-benar ada tukang bully, ya itu beda lagi ya. Kalau memang ada orang ini temennya memang dia tukang bully misalnya, itu kan udah kejahatan ya, itu perlu diurus. Tapi kalau masih kenakalan antar sama temen yang wajar, kadang-kadang ada begini ada begitu, biasakan anak maafin, ya, maafin temennya, omongin baik-baik dan kemudian maafin temennya dan seterusnya. Ya, semoga bermanfaat ya ikhwas sekalian. Sebelum kita tutup ada pertanyaan?
Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal meminta maaf dan memaafkan, saya berbicara dari sisi orang yang berbuat salah. Ya. Orang yang berbuat salah ini sudah berkali-kali memohon maaf kepada orang tersebut, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Tetapi orang tersebut tidak mau memaafkannya. Dari sisi orang yang bersalah ini kemudian berpasrah diri kepada Allah bahwa apa yang menjadi kesalahannya itu sudah memintakan maaf, tetapi tidak dimaafkan oleh orang tersebut. Bagaimana sikap kita yang berbuat salah ini, dalam berpasrah diri kepada Allah ini, apakah dibenarkan atau terus harus meminta ridhonya itu sampai dia memberikan maafnya? Ya. Ya, yang pertama tanpa mengurangi rasa hormat ya. Yang pertama kita perlu sadari juga sebesar apa kesalahan kita kepada orang tersebut. Ya. Kalau memang itu persoalan yang besar gitu ya. Artinya secara logika mungkin ya wajar orang bisa marah gitu ya. Maka kalau bentuknya seperti itu, ya mungkin kita dulu masih muda atau keterlaluan sekali kesalahan kita itu, maka kita beri uzur dulu. Kitanya nih yang berbuat salah, kita beri uzur atas sikap dia itu. Jadi saling membersihkan hati dulu, terutama kita. Apalagi kita dalam posisi memang kita yang salah. Ya, yang pertama kita berikan uzur dulu kepada saudara kita yang enggak enggan memaafkan itu. Yang kedua, ya teman-teman sekalian, banyak berdoa. Dalam kondisi seperti ini, kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dulu. Ya. Kenapa seperti itu? Allah yang menguasai hati manusia. Ya kan? Allah yang menguasai hati manusia. Dalam hadis kan Allah hati para hamba itu di antara jari jemarinya Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifasya. Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka dalam kondisi seperti ini kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati saudara kita tersebut. Ya. Yang ketiga, ikhwas sekalian, luruskan niat. Ya, luruskan niat kita ketika kita meminta maaf kepada saudara kita itu. Karena niat ini persoalan yang sangat penting. Ya. Mungkin saja, Pak, niat kita belum tulus meminta maaf kepada orang itu. Ya, dan ingat ada sebuah asar ya tentang urgensi daripada niat ketika kita melakukan apapun itu ya, terutama dalam menasehati atau dalam meminta maaf gitu ya. Niat itu akan berpengaruh sekali ya di dalam tutur kata kita dan kemudian sampainya pesan kita kepada hati orang yang sedang kita ajak bicara atau kita minta maaf darinya. Ada kisah, ada asar gitu ya dari seorang salaf. Jadi orang soleh ini terkenal sebagai wa'iz. Wa'iz itu adalah apa? Wa'iz itu orang yang suka memberi nasihat. Dan orang ini ketika memberi nasihat kepada orang, itu biasanya orang yang diberi nasihat itu nangis, tersentuh hatinya. Ya benar-benar orang itu tenggelam dalam nasihat orang ini. Maka anaknya satu ketika bertanya kepada bapaknya, "Wahai ayahanda, kenapa kalau Anda kasih nasihat ke orang itu tersentuh sekali. Orang itu sampai nangis-nangis kalau dengar nasihat Anda. Tetapi kalau dengar dari nasihat dari orang lain nggak seperti itu. Orang biasa saja. Ya, tidak tersentuh sebagaimana ketika mereka mendapatkan nasihat dari Anda." Maka kata bapaknya apa? "Wahai anakku, tidak sama. Tangisan seorang ibu yang benar-benar kehilangan anaknya dengan apa? Dengan tangisan wanita-wanita yang dibayar untuk menangis." Ya, antum bisa melihat kalau ada ibu kehilangan anak itu kan nangisnya tuh nangis jujur gitu ya. Artinya jujur itunya tuh. Kejujuran hati akan sampai ke hati, Pak. Ya, saya nggak bilang antum nggak jujur, tapi perlu kita introspeksi niat kita. Yang keempat, yang terakhir, tetap mengusahakan. Kalau menurut saya tetap mengusahakan sebisa kita ya, sampai
sampai titik kemudian kita berpasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebelum itu coba variasikan cara Anda meminta maaf kepada dia. Contohnya apa? Sambil minta maaf ngasih hadiah misalnya. Ya. Hadiah. Misalnya kalau antum diberi rizki sama Allah punya harta, ya hadiahnya bisa mobil gitu ya. Kegedean ya. Ya enggak gede loh kalau antum rekeningnya 20 miliar. Benar enggak? Atau parsel apel lah kalau nggak ada ya. Ya, atau kasih rumah gitu. Ini bisa variasikan. Ya, kita variasikan, ya, kita mengharap ridhonya Allah, ya Allah Azza wa Jalla, Pak, ya. Kita mengharap ridhonya Allah dan antum memberi hadiah dalam usaha seperti itu, insya Allah itu akan memudahkan apa? Penerimaan maaf dari orang tersebut. Maka kata Rasulullah kan tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Seperti itu, Pak. Allah a'lam. Ada lagi, Pak? Silakan. Kalau ini bisa tanyakan kalau kita dalam perkara hutang-hutang, ketika kita mengikhlaskan hutang seseorang atau memaafkan hutang seseorang, itu kadang-kadang kita sering bicara kalau mau haji dan sebagainya. Apakah itu menggugurkan juga hisab dari orang yang kita maafkan hutang itu ya? Mengguguran apa? Piutang. Saya punya piutang tanpa dia tahu sudah saya ikhlas piutang itu bisa dibalikin. Tapi kita nggak ngomong orang itu ya, Pak. Ada juga orang hutang, kemudian nggak bayar-bayar, kita ikhlaskan masa piutang berangkat haji. Apakah orang yang terhutang ini juga digugurkan dari hisabnya? Iya. Ya nanti kembali kepada niatnya masing-masing ya Pak ya. Kan yang diwanti-wanti sama Rasulullah SAW adalah ya orang yang berhutang dengan niat apa? Tidak melunasi. Ya, dia berhutang, dia sudah mampu untuk melunasi, tapi dia apa? Tidak mau melunasi. Tentunya kalau kondisinya seperti ini, dia tetap akan mendapatkan apa? Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun antum sudah apa? Antum sudah mengikhlaskan. Ini karena apa? Karena niatnya sudah buruk. Dan dia akan dihukum sama Allah Azza wa Jalla atas niat buruk tersebut. Ya, karena Rasulullah bilang apa? Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap dari kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Kalau antum mau benar-benar berbuat baik kepada orang tersebut, ya, antum bilang. Ya, antum bilang kepada dia, sudah, akhi, ya, utang antum ana putihkan, misalnya. Ana anggap nggak ada sudah. Antum nggak usah pikirin lagi. Kalau antum mau seperti itu, alhamdulillah. Artinya benar-benar antum itu nanti antum dapat berlipat-lipat ya, berlipat-lipat dari Allah Azza wa Jalla. Insya Allah seperti itu. Antum niatkan seperti itu. Jadi benar-benar antum bersedekah dengan utang antum dan tidak memberikan beban kepada orang itu. Ya, apalagi kalau antum tahu orang tersebut memang nggak mampu. Ya, orang tersebut memang tidak mampu atau dia punya prioritas lain yang harus dia prioritaskan sehingga dia dia menunda pembayaran ke antum bilang. Tapi kalau misalnya tadi antum lihat orang ini ternyata ngutang ke antum, ya, tapi gaya hidupnya lebih mewah dari antum misalnya. Banyak kayak seperti ini ya. Ngutang ke antum berapa? 100 juta, nggak bayar-bayar, tapi kerjaannya apa? Kerjaannya pelesiran ke luar negeri terus. Nah, ini yang bahaya seperti ini. Jadi kalau kondisinya adalah tadi dia niatnya memang hutang yang nggak baik gitu ya, maka itu akan tetap menjadi hisab dia nanti di akhiratullah. Ada lagi Pak? Cukup ya? Baik, teman-teman sekalian, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan yang paling penting adalah semoga kita bisa mengamalkannya. Ya, ingat, memaafkan orang lain itu perkara yang sangat penting. Salah satu akhlaknya muhsinin, ya, bukan orang sembarangan itu muhsinin. Jadi orang paling langka di jajaran umat Islam. Maka kita berusaha untuk merealisasikan ya sifat memaafkan ini, apalagi persoalan-persoalan kecil lah. Ya, persoalan-persoalan uang, persoalan-persoalan sedikit
senggol sana senggol sini, ya sudahlah, maafkan saja, jangan kemudian dibawa sampai tua misalnya, sampai menahun ya, dan seterusnya. Wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.